Hai, Sobat Guru di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya, Alam Sari, calon guru penggerak Kabupaten Ogan Ilir. Di edisi perdana ini, gue mau berbagi pengetahuan kepada teman-teman guru semuanya. Tentang apa ya? Kali ini tentang Ki Hajar Dewantara. Gue mau mengajak sobat semuanya buat merenungi atau bahasa kerennya melakukan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran. Nah, loh, kayak apa ya kira-kira pemikirannya? Oh ya, sebelumnya sobat pasti udah nggak asing lagi kan dengan Ki Hajar Dewantara, bener kan? Kalau sampai nggak tahu dengan Ki Hajar Dewantara, waduh, kebangetan banget deh. Apalagi kita kan guru ya. Kata orang, guru itu digugu lan ditiru. Maksudnya digugu ucapannya dan ditiru perbuatannya. Wah, mulia banget ya profesi guru. Nah, sobat semuanya, kembali lagi ke pokok bahasan kita nih, filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kalau mendengar pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, kira-kira apa ya sobat yang sobat tahu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut? Ayo, apa? Iya, bener banget deh. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso dan tutwuri handayani. Artinya, di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Itulah jiwa pendidikan yang harus diresapi oleh semua pihak, utamanya kita semua sebagai seorang guru. Oke sob, Ki Hajar Dewantara telah memberikan banyak sekali sumbangan pemikiran tentang pendidikan dan pengajaran. Yang pemikirannya itu menurut gue wah banget ya, brilian banget deh pemikirannya, dan pemikiran itulah yang sekarang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pendidikan kita. Lalu apa aja nih pemikiran Ki Hajar Dewantara itu? Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan adalah upaya untuk menanamkan benih-benih kebudayaan. Benih-benih kebudayaan artinya karakter dan budi pekerti yang fungsinya adalah untuk memberikan keselamatan dan membawa kesejahteraan bagi anak didik di masa datang, baik bagi dirinya sendiri maupun di lingkungan masyarakatnya. Nah, sedangkan pengajaran adalah bagian dari proses pendidikan yang tidak dapat terpisahkan. Jadi, dalam upaya mendidik anak bangsa, memang diperlukan pengajaran untuk menambah pengetahuan dan keterampilan anak didik. Dalam mendidik, guru mesti memperhatikan dua faktor loh. Yang pertama, faktor alam, dan yang kedua, faktor zaman. Faktor alam berkaitan dengan lingkungan di mana anak didik dibesarkan. Sebagai orang Indonesia, faktor alam erat kaitannya dengan karakter dan jiwa yang berlandaskan Pancasila. Lain lagi dengan faktor zaman. Kita emang nggak bisa mungkiri ya bahwa zaman memang terus berkembang, apalagi sekarang udah zamannya teknologi atau istilahnya abad 21 ya. Nah, dalam mendidik kita juga harus tetap mengakomodir kebutuhan dan tuntutan zaman nih. Tujuannya apa? Supaya anak didik kita nanti tetap bisa bersaing secara global dengan orang lain. Apalagi ini ya, targetan kita kan di 2045 nanti Indonesia mau jadi negara maju dengan ekonomi terbesar di dunia. Wah, pastinya kebutuhan zaman ya mesti diperhatikan banget deh. Nah, kalau ada benturan faktor alam dan faktor zaman, gimana nih sikap kita? Oke sob, tenang, tarik nafas, tahan, hembuskan. Gimana? Lega kan? Oke, kembali lagi ke pemikiran Ki Hajar Dewantara. Guru memang harus terbuka dengan perubahan dan tuntutan zaman. Namun tetap aja guru harus selalu waspada dengan perubahan itu. Jangan sampai nih ya, perubahan zaman justru mengalahkan faktor alam kita. Gue kasih contoh nih. Pernah nggak sobat lihat video-video di YouTube tentang gaya ngajar guru di beberapa sekolah kita yang udah niru gaya ngajar guru barat sana loh? Loh, kenapa? Bukannya bagus kan niru guru barat? Iya deh, emang bagus. Cuman dilihat dulu apa dan gimana yang ditiru itu. Kembali lagi ke contoh. Gue pernah nonton video guru kita ngajarin anak-anak itu sebelum masuk kelas buat
tosan-tosan gitu loh, pelukan kemudian tekan-tekan emoticon gitu ya, mungkin maksudnya bagus ya, cuma kayaknya kurang cocok deh. Alangkah baik bijaknya kalau memang kita kembalikan lagi loh ke faktor alam kita, bagaimana kodrat kita sebagai orang Indonesia yang salah satu ciri khasnya adalah hormat kepada orang tua dan penuh sopan santun. Nah, sejak dulu kan guru-guru kita udah nyontoin gimana cara masuk kelas yang bagus. Anak-anak disuruh antre di depan kelas, terus mereka disuruh baris yang rapi, guru meriksa kuku dan rambut, serta pakaian apakah udah rapi atau belum. Kalau udah rapi semua anak-anak baru deh disuruh masuk ke kelas. Tapi terlebih dahulu ya harus saliman dengan guru-gurunya. Nah, itu kan bagus ya. Sesuai banget dengan konsep pendidikan kita yang berlandaskan karakter dan budi pekerti. Ada juga nih guru yang ngajar pakai TikTok. Ya bagus sih. Gue nggak mau menjudge bahwa metode ngajarnya bagus atau enggak ya. Cuma yang gue sorotin itu loh, apakah TikTok lebih banyak membawa manfaat atau justru lebih banyak membawa mudaratnya. Oke lah, mungkin sobat-sobat mau bilang ya tentu lebih banyak manfaatnya ya. Well, bagus sih. Berarti mungkin sobat yang ngajar pakai TikTok udah melakukan kajian ya untuk itu sehingga bisa menyimpulkan demikian. Sebenarnya apapun metode yang dipakai oleh guru ya boleh-boleh aja sih, asal guru bisa mastiin memang metode tersebut ya efektif. Kalau pakai TikTok ya mungkin di kelas anak-anak diarahkan supaya pakai TikToknya untuk jelasin materi pelajaran sambil buat anak ceria dan bahagia ya. Tapi kalau di rumah gimana kontrolnya coba? Aplikasi TikTok di sekolah kan nggak kepake tiap hari juga kan. Nah terus ketika dia pulang ke rumah, kalau menurut pengalaman gue, pengamatan gue juga ya justru lebih banyak anak-anak yang main TikTok untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, joget-joget gak karuan gitu. Karena emang sejak awal hadirnya aplikasi TikTok itu udah contohnya nggak bagus ya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, guru bebas sih mau pakai apa saja dalam mendidik dan mengajar dengan tetap selektif tentunya. Ambil yang baik dan tinggalkan yang buruk. Jadi kembali lagi ke sobat-sobat semuanya deh. Jadi mau pakai metode apa, aplikasi apapun ya terserah deh sebenarnya. Cuman kembali lagi pertimbangkan lebih banyak manfaatnya atau justru lebih banyak mudaratnya, itu aja deh. Oke sobat, masih kuat kan? Kita lanjut lagi ya. Di bawah komando Mas Menteri Nadiem Makarin, sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang gencar-gencarnya menghidupkan kembali istilah Merdeka Belajar. Nah, apa sih Merdeka Belajar itu? Merdeka Belajar sih sebenarnya sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara loh. Menurut Ki Hajar Dewantara, syarat untuk mencapai pendidikan dan pengajarannya efektif adalah ya terlebih dahulu guru dan anak didiknya ya harus merdeka. Merdeka? Ya dong, guru harus merdeka dalam mengajar tanpa tekanan apapun dan siswa bebas serta senang belajar tanpa tuntutan kewajiban apapun. Emang sekarang kita belum merdeka bro, kayak zaman kolonial aja jadinya. Bukan gitu sob, kalau dulu guru ngajar di kelas itu nggak bebas. Guru pengen ngajar dengan berlandaskan pada konsep keberagaman. Tapi ya itu, ujung-ujungnya karena dikejar target kelulusan ujian nasional, maka guru ngajarnya jadi sering, ngajarnya jadi keras dan kaku. Karena apa? Karena guru pengennya anak-anak lulus ujian semua. Ujung-ujungnya anak didik itu dianggap sama semua kemampuan belajarnya. Padahal kan tiap anak itu unik ya. Ada anak yang suka matematika tapi nggak suka bahasa. Ada yang pengennya mau gambar tapi nggak suka olahraga. Kayak gue kali ya. Dulu gue pernah nggak naik kelas loh. Di kelas 1 gara-gara gue nggak bisa baca. Gila nggak? Gara-gara nggak bisa baca dan menurut gue itu sepenuhnya bukan salah gue. Tapi ada faktor dari gurunya juga. Guru gue dulu ngajarnya ya pakai mister panjang sambil tunjuk-tunjuk papan tulis. Gue nggak suka gaya belajar kayak gitu, makanya gue di akhir tahun masih nggak bisa baca. Akhirnya gue pun pindah ke sekolah lain, ketemu guru yang
Masya Allah, luar biasa banget deh. Beliau ngebimbing gue dengan penuh kesabaran, ngajarin secara privat. Gak butuh waktu lama, gue akhirnya bisa baca. Dan sekarang gue jadi guru bahasa Indonesia. Lucu ya, mungkin gue nih satu-satunya guru bahasa Indonesia yang pernah nggak naik kelas gara-gara nggak bisa baca. Konsep Merdeka Belajar memang bagus banget bro. Pemerintah sekarang alhamdulillah udah ngehapus yang namanya ujian nasional dan diganti dengan asesmen nasional dan karakter. Tahap pertama, kebebasan bagi guru dan anak dalam belajar di kelas. Jadi nggak ada lagi alasan bagi bu guru buat ngajarnya kejar target ya. Jadi guru sekarang udah bebas mau ngajarnya gimana dan pakai cara apa. Tetap itu tadi ya, harus mempertimbangkan faktor alam dan faktor zaman. Administrasi guru juga sekarang udah dibuat simpel loh, nggak perlu lagi sobat guru buat RPP yang berpuluh-puluh lembar loh, mubazir kertas juga kali ya. Sekarang RPP cuma selembar, yang penting berbobot ya. Oke, sobat guru semuanya, ngebincangin pemikiran Ki Hajar Dewantara emang nggak ada habis-habisnya. Masih banyak banget pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mesti kita pahami bersama. Tujuannya apa? Agar jiwa pendidikan kita kembali seperti apa yang diinginkan oleh Bapak Pendidikan Nasional kita. Oke deh sobat guru, untuk edisi kali ini ya cukup dulu kali ya. Gue udah mengas-mengas juga nih ngomongnya. Ntar gue usahain buat ngebincangin pemikiran Ki Hajar Dewantara yang lainnya juga. Oke, see you semuanya sobat. Sampai jumpa di edisi podcast berikutnya ya. Bye bye.